Kalian masih penjual pemula dan kalian juga bingung nih, masih mau ngaktifin jasa kirim apa di Tokopedia? Nah, pastiin kalian nonton videonya sampai habis ya, karena di video ini aku bakalan ngebahas satu persatu tentang jasa pengiriman yang ada di Tokopedia. Halo teman-teman YouTube, kembali lagi di channel YouTube aku, Indah. Welcome back juga di tips trik jualan online. Nah, hari ini aku bakalan ngebahas tentang jasa pengiriman yang ada di Tokopedia nih teman-teman. Tentunya di episode kali ini aku bakalan ngebahas satu persatu jenis jasa pengiriman yang ada di Tokopedia. Jadi di Tokopedia itu jasa kirimnya itu terbagi menjadi dua jenis teman-teman, pick up atau antar ke counter nih. Nah, kita bakalan ngebahas dulu yang pick up ya. Oke, jadi kalau yang pick up itu sistemnya kurir ambil ke alamat yang sesuai dengan teman-teman udah setting di alamat toko ya. Nah, nantinya kurir akan ambil paketnya teman-teman di hari yang sama. Biasanya kalau alamat yang tertera itu kurang jelas, nanti kurirnya akan telepon ataupun WA untuk konfirmasi alamatnya ya. Kalau jasa pengiriman yang bisa di pick up oleh kurirnya itu ada 4 nih teman-teman, yaitu ada Si Cepat, ada Antar Aja, Gosen, dan juga Grab Express ya. Nah, kita bakalan bahas dulu dari Si Cepat. Si Cepat ini dia terbagi lagi menjadi 4 jenis layanan yang berbeda-beda teman-teman. Yang pertama itu ada reguler. Yang reguler itu estimasi waktu pengirimannya itu 2 hingga 3 hari sampai ke lokasi tujuan. Yang kedua itu ada best. Best itu kepanjangan dari besok sampai tujuan. Jadi artinya kalau teman-teman Si Cepat yang best itu 1 hari kayak gitu loh. Yang kilat kayak gitu ya. Jadi sistemnya 1 hari kayak gitu. Besok langsung sampai ke tujuan. Nah, yang ketiga itu ada yang gokil teman-teman. Jadi gokil ini dia kayak sistemnya kayak kargo kayak gitu loh. Jadi muatannya bisa lebih banyak dan ongkos kirimnya juga jauh lebih murah kayak gitu. Nah, yang keempat, jenis layanan yang keempat ini baru banget di Tokopedia, baru akhir November ini, yaitu namanya Si Cepat Halu. Kenapa Si Cepat Halu? Karena ongkos kirimnya itu jauh lebih murah dibandingkan reguler ataupun best kayak gitu loh. Dia dimulai dari harga Rp6.000 aja. Jadi buat teman-teman penjual pemula wajib banget nih aktifin Si Cepat Halu, karena Si Cepat Halu itu kan ongkos kirimnya jauh lebih murah dibandingkan yang lain, dan itu tentunya kalau setiap customer mau beli tanpa ongkos kirim dan sama kota Palembang itu cuma Rp6.000 aja, ekonomis kok masih, dan itu bakalan ngebantu peningkatan penjualan teman-teman di event-event atau campaign yang gede kayak gitu, kayak 12 kemarin kan. Tentunya orang-orang lebih dominan untuk pilih ongkos kirim yang jauh lebih murah. Cuma kekurangannya Si Cepat Halu ini dia estimasinya hampir sama dengan reguler, cuma lebih didahulukan paket yang reguler kayak gitu loh teman-teman. Kalau paket reguler biasanya 3 hari nih paling lama datangnya. Nah, kalau Si Cepat Halu itu bisa 4 atau 5 hari kayak gitu. Estimasi waktunya lebih lama karena lebih didahulukan paket yang reguler dibandingkan yang Si Cepat Halu kayak gitu ya. Jadi buat kalian yang buat customer nih yang pilih ongkos kirimnya murah itu jangan disamain dengan yang reguler ya, karena bakalan didahuluin paketnya diantar dan diproses itu yang reguler, dan Si Cepat Halu itu di nomor 2 kan kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada Antar Aja. Antar Aja ini termasuk jasa kirim yang baru banget dan aku udah buat reviewnya. Ini teman-teman bisa cek ya, Antar Aja. Antar Aja ini di Tokopedia itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang next day sama yang reguler. Jadi next day ini paketnya bakalan 1 hari sampai di tujuan saat paket diterima kurir. Jadi misalnya kayak gini sistemnya, misalnya hari ini orderan masuk,
tapi besoknya diambil kurir, berarti lusa baru sampai ke tujuan kayak gitu loh. Sistemnya paketnya 1 hari diproses sejak diterima oleh kurir kayak gitu. Nah kalau yang kedua ini reguler. Nah kalau yang reguler ini tergantung dengan jarak teman-teman. Jadi bisa kalau jaraknya dekat itu bisa 2-3 hari. Kalau jaraknya lumayan agak jauh itu bisa makan waktu 5-7 hari. Dan bahkan kalau yang jauh banget itu bisa lebih dari 9 hari kayak gitu. Nah, Antaraja ini ada juga same day loh teman-teman. Jadi prosesnya itu kurir Antaraja dapat melakukan pick up untuk beberapa pesanan sekaligus dari tokomu. Jadi intinya seller dapat memberikan seluruh paket Antaraja same day yang sudah siap diantar hanya dengan 1 kali penjemputan aja. Antaraja same day ini hanya berlaku di Jabodetabek, Medan, Surabaya, Yogyakarta, Solo, dan juga Semarang ya. Nah, untuk berat produknya juga maksimal banget cuma 5 kg nih. Selain itu juga bebas jarak per kilometer dan pengantaran maksimal itu hanya sampai 8 jam ya. Yang ketiga itu ada gosen. Nah, kalau gosen ini dia sebenarnya terbagi menjadi 2, ada instan sama same day. Jadi kalau instan itu batas maksimal paket sampai ke tujuan itu 3 jam saat kurir sudah terima paket dari penjual ya teman-teman. Nah kalau yang same day itu dia biasanya makan waktunya cukup agak lama karena dia bisa makan waktu sekitar 5 atau 6 jam. Dia ngambil paketnya itu nggak satu-satu kayak gitu loh prosesnya. Jadi dikumpulin dulu beberapa paket baru diantar satu rute yang sama kayak gitu ya. Itu yang same day. Nah, sedangkan untuk Grab Express juga sama. Itu 2 jenis layanannya, yang same day sama yang instan. Dan kalau yang instan masih sama 3 jam batas maksimalnya, dan untuk same day itu 5 hingga 6 jam kayak gitu ya. Karena prosesnya lebih lama dan itu paketnya bukan satu yang diantar langsung kayak gitu, tapi ada beberapa paket yang harus diantarkan oleh kurir kayak gitu. Nah tadi udah kita ngebahas yang jasa kirim pick up. Sekarang kita bakalan ngebahas tentang jasa pengiriman yang wajib diantarkan ke konter sendiri kayak gitu loh. Itu ada JNE, ada JNT, ada Tiki, ada Wahana, ada Rex, dan ada juga Ninja sama pos kilat khusus ya. Ada 7 jasa pengiriman yang wajib diantarkan ke konternya. Jadi sistemnya yang wajib diantar ke konter itu dia sistemnya kita cuma si penjual nih cuma bisa nerima resi aja kayak gitu, tapi nggak bisa ngerubah statusnya jadi sedang dikirim kayak gitu loh. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman udah packaging paketnya, teman-teman itu bakalan dapat resi dan tulis aja resinya, dan teman-teman langsung kirim ke konter yang ada di dekat lingkungan teman-teman, entah itu konter pusat atau konter agen itu bisa diantarkan, karena nanti yang input resi itu orang dari konter itu dan nanti bisa ngerubah statusnya ke sedang dikirim. Nah kita bakalan ngebahas dari yang JNE sendiri ada 3, yaitu ada yang reguler, yes, dan juga JTR. Jadi kalau yang reguler itu estimasinya 2 hingga 3 hari ya. Dan untuk yang yes itu 1 hari, yakin esok sampai, pastinya 1 hari prosesnya. Dan yang ketiga itu JTR, itu hampir sama seperti yang si cepat gokil tadi ya. Artinya dia melayani paket yang gede, muatannya yang besar, ongkos kirimnya itu jauh lebih murah teman-teman. Selanjutnya itu ada JNE OK atau ongkos kirim ekonomis, yang merupakan layanan dengan ongkir lebih ekonomis dibandingkan dengan reguler. Cuma untuk pengirimannya itu jauh lebih lama dibandingkan dengan yang reguler nih teman-teman. Selanjutnya itu JNT. Nah JNT ini cuma punya 1 layanan aja, tuh punya layanan servis normal
itu estimasinya bisa 3-4 harian ya. Iki ada 2 layanan, yaitu yang overnight service itu besok sampai ya. Dan yang kedua itu yang reguler kayak gitu loh, yang biasa, dan estimasi waktunya kurang dari 7 hari kerja. Kurang dari 7 hari kerja akan sampai di tujuan kayak gitu. Untuk Ninja Express, Lion Parcel, dan juga Pos Kilat Khusus, itu ketiganya ini masih cuma 1 layanan aja teman-teman kayak gitu loh. Masih yang normal kayak gitu, servis normal. Dan kalau yang untuk Rex ini dia sistemnya kargo kayak gitu loh teman-teman. Jadi paketnya lebih gede, muatannya lebih gede kayak gitu. Cuma harga ongkirnya jauh lebih murah dibandingkan yang lain kayak gitu. Nah, kalau aku pribadi itu aktifin untuk yang atur pick up itu semua jenis layanannya aku aktifin. Si cepat, Antar Aja, GoSend, Grab, semuanya aku aktifin. Semua jenis layanan juga aku aktifin. Dan ke counter aku cuma aktifin JMT dan juga JNE, karena keduanya ini ada counternya di deket rumah kayak gitu loh. Jadi buat teman-teman penjual pemula itu bisa banget kalau saran aku nih, untuk yang atur pick up kalian bisa aktifin semuanya, karena itu kan praktis ya. Kurirnya yang datang ke rumah setelah kita proses request orderan, maka nanti kurirnya kan datang ke rumah. Kalau menurut aku yang atur pick up itu semuanya harus diaktifin. Dan untuk yang antar ke counter, teman-teman cek dulu deh, coba lingkungan sekitar teman-teman, ekspedisi apa yang ada di lingkungan teman-teman, dan teman-teman harus aktifin itu kayak gitu. Semoga jualan teman di akhir tahun 2020 ini makin meningkat. Dan buat teman-teman yang belum jualan, mulai aja dulu ya di Tokopedia. Dan untuk berkembang di channel YouTube aku, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube aku. Tunggulah komentar teman-teman di bawah. Dadah!